Setelah semua proses desain sudah selesai, kini waktunya masuk ke tahap pembangunan. Namun, untuk melaksanakan pembangunan, kita perlu kontraktor dan juga perlu tahu tahapannya apa saja. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih kontraktor, lalu apa tahapan pembangunan yang akan dilakukan kontraktor. Mari kita bahas. Hal pertama yang harus diperhatikan saat memilih kontraktor adalah data-data legalitasnya. Data dari firma itu seperti apa? Seperti surat izin usaha, alamatnya, lalu data diri sang kontraktor, ada nggak surat izin usaha jasa konstruksinya, lalu apabila dari pengawasan pengadilan, karena dengan hal legalitas ini tuh kita bisa tahu kontraktor ini kredibel atau enggak, terpercaya atau enggak. Dengan begitu kita akan menjamin bahwa kontraktor yang kita pilih ini resmi secara hukum. Hal kedua adalah hasil proyek yang sudah pernah dikerjakan. Lalu siapa saja arsitek yang pernah menggunakan jasanya? Ketika menggunakan jasa, hasil bangunannya seperti apa sih? Coba tanyakan kepada arsitek dan klien. Karena bisa saja apa yang kita lihat dari portofolio kontraktor berbeda dengan kenyataan. Jadi baiknya kita tanyakan langsung kepada arsitek dan klien yang pernah berhubungan dengan kontraktor itu. Sehingga penilaiannya akan lebih objektif. Lalu juga tanyakan hal-hal seperti kinerja kerjanya, ketepatan waktunya, lalu sifat dan sikapnya dalam memperlakukan klien maupun arsitek seperti apa. Karena selain kerja yang bagus, hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan. Oh iya, kita juga perlu cek nih, gaya desain proyeknya seperti apa sih? Kan ada kontraktor yang spesialisnya gaya klasik, gaya modern, dan lain-lain. Jadi kita harus sesuaikan dengan gaya bangunan kita. Hal ini dilakukan agar saat pelaksanaan, komunikasi antara arsitek dan kontraktor bisa baik dan maksud dari arsitek bisa tersampaikan. Karena kontraktor sudah paham dan sudah pernah membuat desain dengan gaya seperti itu. Setelah sudah dapat kontraktor, maka kita harus mengurus izin. Izin yang perlu diurus adalah IMB atau izin mendirikan bangunan. Tanpa adanya IMB, maka tahap pembangunan tidak bisa terlaksana. Jika tetap ingin dilaksanakan, maka akan menjadi tindakan ilegal. Dan bisa saja bangunan dibongkar paksa karena tidak punya izin. Setelah udah ada IMB, tinggal masuk ke proses tahap pembangunan. Tahap pertama adalah pekerjaan struktural bangunan. Tahap ini paling penting, karena tahapan ini sangat menentukan bagaimana kekuatan bangunan kelak. Pekerjaan awal dimulai dari pengukuran, berguna untuk menentukan posisi bangunan dan batas-batasnya. Pekerjaan berikutnya masuk ke tahap pondasi, dimulai dari menggali tanah, menguruk, meratakan, dan pemadatan tanah. Lalu masuk ke tahap pekerjaan struktur, mulai dari cor beton dan pembesian. Pembuatan struktur ini seperti sloof, kolom, balok, dan pemasangan stagger sebagai alat bantu penahan struktur. Naik pemasangan dinding dan plesteran acian. Pengerjaan dinding bata dapat dikerjakan maksimal ketinggian 1 meter per hari, agar dinding itu kuat dan tidak melengkung. Karena pemasangan dinding dan plesteran kan perlu waktu, jadi nggak bisa langsung dikerjakan sekaligus, langsung full plafon, harus bertahap. Selagi pekerjaan dinding dilakukan, pekerjaan kusen pintu dan jendela juga bisa dilakukan. Untuk kusen kayu bisa dilakukan sebagai proses pekerjaan dinding. Namun kusen aluminium, pekerjaan dilakukan setelah pengerjaan dinding sudah rapi. Kemudian masuk ke pemasangan atap, dimulai dari rangka atap seperti kuda-kuda, gording, kaso, reng, baru ke penutup atap dipasang. Biasanya sebelum dipasang penutup atap, akan ada aluminium foil untuk mengurangi panas. Sekarang masuk ke MEP. Pemasangan kelistrikan seperti saklar, stop kontak dan lampu, lalu plumbing seperti pipa air besi, pipa air kotor. Oh iya, baiknya proses perapian plesteran dinding dilakukan setelah tahap ini sudah selesai. Karena tahap MPP kan kita perlu bobok dinding lagi. Kalau kita aciannya udah rapi, jadi 2 kali kan harus tambal bobokan untuk MEP ini. Itu kan akan mengeluarkan biaya lagi. Kalau MEP sudah terpasang, masuk ke pasangan plafon. Plafon dipasang setelah urusan MPP selesai agar nggak bongkar-bongkar plafon lagi. Setelah itu masuk ke tahap finishing. Tahapan ini dimulai dari pengecatan dinding interior dan eksterior. Kita harus ingat harus menambahkan waterproofing untuk eksterior dan interior kamar mandi agar air nggak rembes dan merusak tembok. Masuk ke pasang tahap lantai. Kenapa sih pasang lantai itu ditaruh di belakang? Karena lantai itu kan bisa dibilang sensitif ya materialnya. Kalau misalkan pekerjaannya ditaruh di awal, maka bisa kotor dan terkena pekerjaan kasar.
kan tuh bisa rusak. Jadi pekerjaan lantai ditaruh di paling belakang. Setelah udah masuk lantai, selanjutnya masuk ke hal-hal detail yang lain seperti pemasangan pagar, pembuatan landscape, dan furniture. Setelah itu baru kita lakukan proses pembersihan dan siap dilakukan serah terima kepada pemilik. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya berikutnya.